Hello, we are from Group T3. Would you like presentation on strategy implementation in change management? Before, I want to introduce my group member. My name is Donna Sylvia and my friends Sariulis and Trehastuti. Enjoy! The first slide. Change management is a strategy to prepare, complement, and support individuals in the organization to successfully adopt change to drive organizational sukses. Yang artinya, manajemen perubahan adalah strategi untuk mempersiapkan, melengkapi, dan mendukung individual dalam organisasi agar berhasil mengadopsi perubahan untuk mendorong keberhasilan. Manajemen perubahan juga bisa diartikan sebagai upaya yang dilakukan untuk mengelola akibat-akibat yang ditimbulkan karena terjadinya perubahan dalam organisasi. Perubahan tersebut juga dapat terjadi karena sebab-sebab yang berasal dari dalam maupun dari luar organisasi tersebut. Selain itu, manajemen perubahan adalah suatu bentuk usaha yang dilakukan guna mengelola seluruh akibat yang dihasilkan karena adanya perubahan dalam suatu perusahaan. Manajemen perubahan adalah sebagai alat serta teknik untuk mengelola manusia pada sisi proses perubahan agar bisa mencapai hasil yang dibutuhkan. Selain itu, demi mewujudkan perubahan secara efektif pada suatu tim, individual, dan sistem yang lebih luas. Next slide, itu ada change management approach, atau pendekatan manajemen perubahan. Pendekatan manajemen perubahan terjadi karena perbedaan budaya pada suatu organisasi yang akan mempengaruhi penyusunan rencana perubahan yang akan dilakukan secara tepat. Nah, perusahaan bisa memilih salah satu dari 4 pendekatan manajemen perubahan. Yang pertama, itu ada empirical rational approach atau pendekatan rasional empiris. Pendekatan rasional empiris dalam manajemen perubahan itu didasarkan pada keyakinan adanya perilaku seseorang yang dapat diprediksi sehingga memberikan perhatian khusus bagi kepentingan diri mereka sendiri. Nah, ada beberapa komponen dalam pendekatan rasional empiris yang percaya bahwa target perubahan ditutupi oleh berbagai tahayul, ketidaktahuan, serta memelihara rasionalitas. Yang kedua, itu ada re-educative normative approach atau pendekatan normatif reedukatif. Pendekatan ini akan lebih fokus pada gimana sih seorang manajer perubahan mampu memberikan pengaruh atau bertingkah laku dengan berbagai cara tertentu. Terus selanjutnya, para anggota manajer mampu melakukan perubahan. Pada dasarnya, manusia akan berubah saat ada suatu perusahaan tersendiri bahwa ada suatu perusahaan yang menyadari bahwa perubahan itu sangat penting atau perubahan itu adalah cara yang terbaik. Perusahaan tersebut akan paling siap terjadi saat satu orang dalam kelompok tersebut masuk dalam perubahan dan menganut sistem nilai dan keyakinan kelompoknya. Yang ketiga, itu ada a coercive power approach atau pendekatan kekuasaan koersif. Pendekatan ini akan memaksa pihak manajemen perubahan untuk melakukan caranya secara semena-mena oleh sebagian pihak secara naif dan sering menjadi bentuk standar dalam manajemen perubahan. Nah, pola pikir utama dari pendekatan ini adalah mereka yang pada dasarnya patuh akan siap untuk melakukan apapun yang diperintah dengan tanpa atau sedikit usaha dalam meyakinkan. Dalam hal ini, membuat orang-orang untuk berubah dilakukan dengan dasar penegakan kewenangan, ancaman,
atau adanya sanksi atas performa yang buruk. Pendekatan ini bisa juga disebut sebagai pendekatan kekuatan penindasan, karena memiliki resiko yang besar dan balasannya pun juga sangat besar. Yang terakhir itu ada adaptive environmental approach atau pendekatan lingkungan adaptif. Pola pikir utama pada yang digunakan dalam pendekatan manajemen ini adalah bahwa walaupun mereka berubah berdasarkan insting, namun mereka berusaha menghindari segala bentuk kerugian. Jadi sebenarnya mereka tuh mempunyai kemampuan dalam beradaptasi dengan berbagai kondisi dan situasi yang sesulit apapun atau kondisi dan situasi yang baru. Next slide, itu ada type of change management atau jenis-jenis manajemen perubahan. Yang pertama, itu ada bumpy incremental change, adalah perubahan yang mempunyai periode relatif tenang dan sesekali disela dengan percepatan gerakan perubahan yang dipicu oleh perubahan lingkungan organisasi dan bisa juga berasal dari internal. Contohnya itu adanya tuntutan dalam meningkatkan efisiensi dan perbaikan metode kerja. Yang kedua, itu ada smooth incremental change, adalah perubahan akan terjadi secara lambat, sistematis, dan bisa diprediksi secara mencakup atau seluruh rentetan perubahan dalam kecepatan yang cenderung konstan. Yang ketiga, itu ada discontinuous change, adalah perubahan yang ditandai dengan adanya pergeseran cepat terhadap struktur, budaya, strategi, dan ketiganya itu saling bersamaan. Perubahan ini lebih bersifat revolusioner dan juga cepat. Next slide, itu ada change management phases and stage, atau fase dan tahapan manajemen perubahan. Itu fase yang pertama itu ada positioning value atau menentukan posisi strategis. Fase ini adalah tahapan dalam suatu sistem berpikir di mana dan apa yang menjadi tujuan atau posisi strategis perusahaan bisa dijelaskan secara bergelombang. Posisi ini yang akan dicapai dalam suatu perubahan perusahaan atau organisasi. Fase B itu ada measures goals atau mengukur tujuan. Fase ini akan menentukan berbagai ukuran dan mekanisme yang diperlukan untuk menilai apakah tujuannya bisa atau lebih tercapai. Fase C itu ada assessment strategies atau strategi assessment. Dalam fase ini akan ditentukan kesenjangan antar situasi terkini dengan situasi yang memang diinginkan, sehingga dapat ditentukan kebijakan untuk mencapai seluruh situasi atau kondisi secara lebih baik. Fase D itu ada action change. Fase ini adalah fase penerapan dan penjelasan strategi yang selanjutnya akan diintegrasikan seluruh kegiatan, proses, hubungan, dan perubahan yang diperlukan untuk bisa mengurangi kesenjangan untuk menerapkan tujuan yang sudah ditetapkan pada fase A. Fase E itu environment scan atau identifikasi lingkungan eksternal. Fase ini akan melakukan seluruh identifikasi lingkungan eksternal yang mampu mempengaruhi perubahan. Hasil dari identifikasi akan memberikan arah dan perubahan yang kelak akan dilakukan. Selanjutnya, itu ada there are 8 steps in managing change based on culture, atau 8 langkah dalam mengelola perubahan berdasarkan culture. Yang pertama, itu ada build a sense of urgency. Sense of urgency adalah motivasi yang menginisiasi hasrat untuk berubah. Untuk membuat perubahan benar-benar terjadi, rasa keinginan untuk berubah
yang tinggi dari seluruh elemen di organisasi akan membantu organisasi memulai perubahan. Nah, dalam membangun sense of urgency, bukan hanya sekedar menunjukkan data statistik penjualan yang rendah atau berbicara tentang semakin tingginya tingkat persaingan di luar sana. Dalam bukunya Kotter menyarankan untuk membangun dialog yang jujur dan meyakinkan bagaimana kondisi yang terjadi di pasar dan juga bagaimana dengan para kompetitor yang ada. Yang kedua, itu ada creating coalition goods atau menciptakan koalisi kepemimpinan yang kuat. Kepemimpinan yang kuat dan dukungan dari para karyawan adalah kunci yang sangat penting dalam tahap kedua ini. Orang-orang tuh perlu diyakinkan bahwa perubahan itu penting. Mengelola perubahan saja itu bukan salah satu jalan keluar. Karena betapa bagusnya ide perubahan, keberhasilannya tergantung dari eksekusi para individunya. Yang ketiga, itu ada develop a vision and strategy, atau memiliki visi untuk perubahan. Sebuah visi biasanya melampaui apa yang dapat dicapai perusahaan dalam 5 tahun ke depan. Sebuah visi secara jelas berbicara tentang arah yang seharusnya dituju oleh perusahaan. Visi yang dibutuhkan perusahaan adalah visi yang bijak dan logis. Jadi, tanpa adanya visi yang bijak dan dipahami bersama, usaha transformasi hanya akan menjadi serangkaian proyek yang tidak saling berhubungan dan tidak kompatibel, yang hanya akan mengaburkan arah gerak perusahaan. Terus yang keempat, itu ada communicating a vision of change, atau mengkomunikasikan visi dengan jelas. Tanpa adanya kemampuan komunikasi yang kredibel, hati dan pikiran karyawan tidak akan bisa dimenangkan. Eksekutif yang memiliki kemampuan komunikasi yang baik menanamkan pesan-pesan yang tersirat dalam aktivitas sehari-harinya. Jadi karyawan tuh mendiskusikan dan berbicara tentang peranan masing-masing level untuk mendukung transformasi. Terus yang kelima, itu ada empowering board-based action, atau menyingkirkan hambatan dalam perusahaan, dalam proses. Dalam paruh pertama proses transformasi, tidak ada organisasi yang memiliki cukup momentum, waktu, dan kekuatan untuk menyingkirkan semua hambatan sekaligus. Namun, tindakan nyata menjadi suatu yang esensial, baik untuk memotivasi karyawan dan menjaga kredibilitas usaha menuju perubahan itu sendiri. Nah, seiring berjalannya waktu, perusahaan harus memikirkan cara-cara untuk mengatasi hambatan yang muncul dalam proses menuju perubahan. Yang keenam, itu ada rise to short-term wins, atau merencanakan dan menciptakan kemenangan dalam jangka pendek secara sistematis. Kemenangan kecil dalam jangka pendek tidak hanya membawa dampak positif untuk moral karyawan. Perusahaan pun akan merasa mempunyai keuntungan yang lebih baik dari peningkatan produktivitas, kualitas, bahkan revenue. Kemenangan-kemenangan kecil ibaratnya tuh cicilan yang akan melunasi target berupa kemenangan besar yang menjadi bagian dari visi perusahaan. Yang ketujuh, itu profit from consolidating and producing change, atau menguatkan perubahan. Kotter berpendapat bahwa banyak proyek-proyek perubahan yang gagal karena kemenangan dinyatakan terlalu cepat. Kesuksesan target jangka pendek hanyalah awal dari pencapaian visi perubahan dalam jangka panjang. Setiap keberhasilan memberikan kesempatan para agen perubahan untuk membangun apa yang benar dan mengidentifikasi sektor-sektor apa saja yang masih bisa ditingkatkan. Nah, evaluasi setiap pencapaian target jangka pendek itu bertujuan untuk meningkatkan kualitas pencapaian target berikutnya. Sedangkan yang terakhir itu anchoring new approach in culture, atau menanamkan perubahan ke dalam budaya perusahaan.
Nah, perubahan akan bertahan ketika telah menjadi cara perusahaan untuk melakukan segala sesuatu. Jadinya ketika perubahan tersebut telah masuk ke dalam seluruh perusahaan, itu perusahaan tuh telah berakar kuat dalam norma-norma sosial dan share value di perusahaan. Perubahan tersebut rentan terdapat degradasi ketika tekanan untuk melakukan perubahan telah melonggar. Nah, di sini tuh ada dua faktor yang menentukan keberhasilan integrasi perubahan ke dalam budaya perusahaan. Faktor yang pertama itu ada usaha untuk menunjukkan kepada setiap orang bahwa pendekatan, perilaku, dan cara kerja yang baru memang memberikan dampak besar dalam meningkatkan kinerja yang terjadi. Sedangkan faktor kedua itu mendedikasikan waktu yang cukup untuk memastikan bahwa generasi top manajemen berikutnya telah berhasil menanamkan dan mewujudkan pendekatan baru yang ada. Nah, hal ini tuh perlu dimasukkan ke dalam persyaratan promosi jabatan. Karena kalau enggak, hasil dari transformasi yang telah dilakukan terancam berumur pendek. Next slide, itu ada implementation of a strategy based on the 7 McKinsey. Jadi McKinsey 7 Framework itu adalah sebuah alat yang digunakan untuk menganalisis aspek internal organisasi sebuah perusahaan dengan menggunakan 7 elemen utama, yaitu ada strategi, kultur, sistem, share value, style, staff, and skills. Model analisis McKinsey ini diperkenalkan oleh Tom Peters dan Robert Waterman yang bekerja sebagai konsultan di perusahaan. Nah, model McKinsey ini dapat diterapkan pada berbagai situasi dan merupakan sebuah alat yang sangat baik dalam merancang bentuk suatu organisasi, meningkatkan kinerja organisasi, menguji faktor-faktor perubahan pada organisasi, menyelaraskan departemen dan proses selama akuisisi dan merger, serta menentukan strategi yang terbaik untuk organisasi. Nah, di sini ada kerangka dari model McKinsey. Ini itu bisa dilihat itu ada hard S sama soft S. Kalau hard S itu lebih mudah diidentifikasi dan dipengaruhi oleh manajemen. Nah, hard S itu terdiri dari strategi, struktur, dan sistem. Kalau strategi, itu merupakan suatu rumusan organisasi yang digunakan untuk mempertahankan dan membangun keunggulan kompetitif yang berkelanjutan dalam persaingan. Nah, strategi itu pada dasarnya memiliki arahan yang tegas dan jelas, sehingga pada setiap individu atau kelompok mengetahui dengan jelas tentang cara yang harus digunakan untuk mencapai sasaran organisasi. Terus yang kedua itu ada struktur. Struktur yang dimaksud itu adalah struktur organisasi perusahaan yang mengatur sistem kerja, komunikasi, wewenang, dan tanggung jawab, serta tugas kepada unit kerja atau organisasi atau orang-orang tertentu untuk mencapai sasaran organisasi. Nah, struktur itu merupakan elemen yang paling terlihat sehingga mudah untuk mengatur ataupun mengubahnya. Terus, yang ketiga itu ada sistem. Sistem adalah proses dan prosedur perusahaan yang berisikan kegiatan operasional sehari-hari dan pembuatan keputusan dalam perusahaan. Sistem ini merupakan fokus utama manajemen apabila terjadi perubahan organisasi dalam suatu perusahaan. Nah, sedangkan kalau ini soft S itu
lebih tidak berwujud dan dipengaruhi oleh budaya perusahaan. Soft S itu terdiri dari skill, staff, and style. Kalau skill itu adalah kemampuan karyawan yang dibutuhkan oleh perusahaan, sehingga dapat berkinerja dengan baik sesuai dengan yang diharapkan, sehingga dapat membantu perusahaan dalam mencapai sasarannya atau tujuannya. Skill atau keterampilan yang dimaksud ini juga termasuk kapabilitas dan kompetensi yang dimiliki oleh karyawan. Terus ada staff. Staff adalah karyawan yang dibutuhkan oleh perusahaan. Elemen staff itu berkaitan dengan bagaimana karyawan tersebut tuh diseleksi, direkrut, dilatih, dan dimotivasi ataupun dihargai. Terus yang terakhir itu ada style atau gaya kepemimpinan. Elemen style ini berkaitan dengan gaya kepemimpinan manajemen yang digunakan dalam organisasi untuk mencapai sasaran perusahaannya. Selanjutnya itu ada critical success factors for change atau faktor penentu perubahan. Yang pertama itu ada strong will to change. Itu yang artinya kemampuan yang keras untuk berubah. Kemampuan yang keras untuk berubah itu adalah niat dalam hati yang kuat untuk melakukan perubahan, karena di mana ada kemampuan pasti di mana ada kemauan pasti ada jalan. Prinsipnya adalah siapa lagi yang mengubah diri kita kalau bukan kita sendiri. Jangan menunggu orang lain mengubah diri kita, karena belum tentu orang lain itu memikirkan dan berkesempatan mengubah diri kita. Yang kedua, itu ada vision for change atau kesamaan visi untuk berubah. Kesamaan visi untuk berubah adalah kesamaan kemana hendak berubah, ada kesamaan arah yang akan jelas kemana kita hendak berubah atau arah mana yang ingin kita tuju dalam mencapai perubahan yang dimaksud. Together with college to change. Yang ketiga itu kebersamaan teman untuk berubah. Adalah di dalam suatu organisasi, perubahan yang dilakukan secara bersama-sama itu lebih mudah dicapai daripada perubahan yang dilakukan oleh sendiri. Jadi terlebih-lebih jika perubahan itu mendapatkan dukungan dari atasan langsung. Nah, prinsipnya bekerja secara sinergis, hasilnya itu lebih banyak dan memuaskan daripada bekerja sendiri-sendiri. Yang keempat, itu ada collaboration in solving problems, atau kolaborasi dalam memecahkan masalah digunakan manajemen partisipatif, sehingga hasilnya menjadi tanggung jawab bersama. Yang kelima, itu ada effective communication. Komunikasi yang efektif adalah untuk menghindarkan miskomunikasi dalam melakukan perubahan. Karena seringkali itu banyak kegagalan dan pertentangan yang disebabkan karena adanya miskomunikasi. Yang keenam itu the welfare atau kesejahteraan. Kesejahteraan itu adalah perubahan untuk menjamin akan lebih menyetrakan. Change leadership. What is change leadership? Change leadership is a proactive approach to change management, where change is seen as an opportunity for growth and improvement rather than a finished project. Change leadership create an inspiring vision and advocate for that vision through the organization. Nah, di sini apa itu perubahan kepemimpinan?
Kepemimpinan perubahan adalah pendekatan proaktif untuk manajemen perubahan, yang dimana perubahan dilihat sebagai peluang untuk tumbuh dan berkembang daripada proyek yang terbatas. Pemimpin perubahan menciptakan visi yang menginspirasi dan mendukung visi tersebut di seluruh organisasi. Nah, pemimpin perubahan mengambil pendekatan yang berpusat pada orang. Mereka mempertimbangkan bagaimana perubahan mempengaruhi karyawan, proses dan alat-alat mereka. Nah, mereka bekerja sama para pemimpin perusahaan, SDM dan karyawan mereka untuk berhasil mengintegrasikan perubahan daripada mereka memaksanya. Nah, pemimpin perubahan mencari wawasan dan umpan balik dan berusaha untuk memahami tantangan apapun yang disebabkan oleh inisiatif perubahan. Nah, terus mereka harus mengetahui ketika hal-hal tidak berfungsi seperti yang diantisipasi dan menyesuaikan rencana yang sesuai. Terus memberi karyawan suara dalam inisiatif, memberdayakan mereka untuk memberikan masukan yang memungkinkan mereka untuk mendukung dan terlibat dengan inisiatif mereka. Nah, tetapi bahkan sebelum inisiatif perubahan dimulai, pemimpin perubahan bekerja dengan rajin untuk membangun kepercayaan dengan karyawan mereka. Nah, dengan begitu ketika perubahan terjadi, ada hubungan yang kuat untuk memberikan landasan yang memungkinkan karyawan untuk mengikuti bahkan ketika segala sesuatunya tampak tidak bahkan segala sesuatunya tampak tidak pasti atau tidak jelas. Nah, terus di sini ada what do change leadership. Nah, apa yang dilakukan pemimpin perubahan secara berbeda. Nah, di sini ada inspire others with a vision. Apa yang menginspirasikan orang lain dengan visi. A good change leader can create a vision for the future of the organization that will inspire others to support change rather than resist or fear change. Success change leader anticipate, understand, and address employee sensor in that vision. Nah, di sini apa yang dilakukan pemimpin perubahan secara berbeda? Nah, menginspirasi orang lain dengan visi mereka. Nah, seorang pemimpin perubahan dapat menciptakan visi untuk masa depan organisasi mereka yang akan menginspirasi orang lain untuk mendukung perubahan dalam organisasi. Daripada menolak atau takut akan perubahan, visi tersebut akan menunjukkan mengapa perubahan itu perlu. Manfaat dari perubahan adalah bagaimana orang akan mempengaruhi dalam pekerjaan mereka. Pemimpin perubahan yang sukses mengantisipasi pemahaman dan menangani masalah karyawan dalam visi tersebut. Nah, visi yang jelas tidak hanya memastikan bahwa setiap orang memahami manfaat dari perubahan organisasi, tetapi mereka merasa menjadi bagian dari organisasi tersebut dan mengikut serta dalam kerja tim. Nah, gambarannya sangat jelas sehingga menginspirasikan semua orang untuk ingin mencapai tujuan dari organisasi tersebut. Nah, terus dua itu ada define the strategic plan dan menentukan rencana dari strategi sebuah organisasi tersebut. Change leadership bring the vision to life by sharing the strategic plan for accomplishing the change. This include how team and individual accountabilities
will be affected when and how to process will change. Nah, di sini menentukan rencana dari strategi tersebut. Orang akan mulai terhubung dengan visi untuk perubahan ketika mereka memiliki pemahaman yang cukup jelas tentang dampak langsung pada pekerjaan mereka sehari-hari, apa yang mereka lakukan. Untuk melakukan itu, pemimpin perubahan menghidupkan visi dengan berbagai rencana strategis untuk mencapai perubahan. Nah, ini termasuk bagaimana akuntabilitas tim dan individu akan terpengaruh bagaimana proses akan perubahan yang mereka lakukan. Nah, terus ada communicate effectively with employees. Nah, berkomunikasi secara efektif dengan karyawan-karyawan mereka. During a change management initiative, leaders should encourage two-way communication and actively seek opportunities to solicit feedback and question from employees. They recognize the importance of safe and avenues for individuals to provide feedback, ask questions, and seek reassurance because there will be no meaningful insight without the safety. Nah, di sini berkomunikasi secara efektif dengan karyawan. Komunikasi tidak dapat berhenti setelah visi dan rencana dibagikan. Itu harus dilanjutkan dengan pembaruan kemajuan setiap penyesuaian pada rencana dan perayaan pencapaian di sepanjang jalan. Selama inisiatif manajemen perubahan, pemimpin harus mendorong komunikasi dalam dua arah dan secara aktif mencari peluang untuk meminta umpan balik dan pertanyaan dari karyawan. Setelah pemimpin menjelaskan, mereka juga ingin mendapatkan inisiatif dari karyawan tersebut. Mereka menyadari pentingnya jalan yang aman bagi individu untuk memberikan umpan balik. Nah, dari pemimpinnya juga ingin menuju jalan yang aman bagi individu untuk memberikan umpan balik. Nah, mengajukan pertanyaan dan mencari kepastian. Nah, di sini juga pemimpin setelah memberikan semua inisiatif atau ini, pemimpin juga perlu umpan balik dan mencari kepastian setelah. Nah, karena tidak akan ada wawasan yang berarti tanpa keselamatan itu, dan pemimpin perubahan tahu bahwa akan melewatkan langkah yang penting menuju kesuksesan. Nah, terus ada provide consistent support, memberikan dukungan yang konsisten. By working with teams and individuals, leaders can address specific change to tasks and duties. Collect suggestion and ideas related to optimizing new process, and identify areas where further training and support will be needed. By providing this support proactively, leaders can maximize the chance of success. Nah, di sini yang keempat itu ada provide consistent support, memberikan dukungan yang konsisten. Untuk memastikan kesuksesan, pemimpin perubahan memastikan tersedia dukungan yang cukup. Nah, di sini ini termasuk memberikan para pemimpin di semua tingkat organisasi dengan keterampilan dan informasi yang mereka butuhkan untuk melatih dan membantu karyawan dalam organisasi. Dengan bekerja dengan tim dan individu, para pemimpin dapat menangani perubahan spesifik pada tugas dan mengumpulkan saran dan ide terkait dengan mengoptimalkan proses yang baru. Nah, mengidentifikasi area yang dimana pelatihan dan dukungan lebih lanjut akan dibutuhkan. Dengan memberikan dukungan ini secara proaktif, nah, para pemimpin tersebut dapat memaksimalkan peluang keberhasilan mereka.
Terus yang terakhir itu ada sustain energy long term, mempertahankan energi jangka panjang. Nah, di sini yang kelima itu mempertahankan energi jangka panjang. Pemimpin perubahan tahu bahwa berhasil mencapai mencapai beberapa visi membutuhkan menjaga momentum dan menghindari kemunduran menghindari kemunduran sedapat mungkin. Nah, dengan secara rutin memberikan pembaruan, menerapkan strategi-strategi yang retensi, membuat penyesuaian dan mengulangi visi secara berkelanjutan. Nah, inisiatif perubahan organisasi tetap menjadi perhatian utama, memberikan metrik apapun yang Anda memberikan metrik apapun yang kita lacak membantu semua orang untuk melihat kemajuan saat itu. Nah, beberapa pemimpin perubahan bahkan menemukan bahwa melakukan survei secara berkala membantu mereka untuk tetap mengikuti pola pikir dan komitmen karyawan sehingga mereka dapat secara proaktif mengatasi tantangan dan gesekan dalam prosesnya, terutama itu dalam kasus inisiatif perubahan jangka panjang, menjaga momentum setelah kick off sangat penting untuk kesuksesan. Sekian dari saya. Saya Trihastuti yang akan melanjutkan slide selanjutnya. Slide selanjutnya yaitu culture and change. Culture change is a change in the system that affects ideas in the people life. Yang artinya, perubahan kebudayaan merupakan perubahan dalam sistem yang menyangkut ide-ide dalam kehidupan masyarakat. Perubahan kebudayaan juga dapat dikatakan sebagai terjadinya kondisi ketidaksesuaian antara unsur-unsur budaya yang ada dan akhirnya menciptakan keadaan yang tidak serasi bagi kehidupan. Perubahan kebudayaan sebenarnya lebih mengacu pada sebuah perubahan dalam proses tata sosial masyarakat, di mana perubahan kebudayaan dapat berlangsung dengan sangat cepat dan lambat dan umumnya tidak disadari oleh masyarakat dalam sebuah negara. Perubahan kebudayaan dilakukan untuk memenuhi semua kebutuhan rakyatnya. Perubahan akan terus terjadi seiring berkembangnya masyarakat. Perubahan yang terjadi biasanya mencangkup unsur-unsur kebudayaan yang ada. Perubahan kebudayaan merupakan cara baru dalam upaya perbaikan terhadap bagaimana masyarakat dapat memenuhi kebutuhannya. Factors occurring cultural change. Faktor terjadinya perubahan kebudayaan tentu disebabkan karena ada faktor-faktor yang mendorong terjadinya perubahan tersebut. Faktor yang mempengaruhi itu ada faktor internal maupun faktor eksternal. Berikut faktor internal. Yang faktor internal terjadi perubahan kebudayaan yang pertama yaitu terjadinya perubahan demografis. Perubahan itu mencangkup perubahan ukuran, struktur, dan juga distribusi penduduk. Contohnya yaitu kematian, kelahiran, dan migrasi. Yang kedua, adanya penemuan baru, baik ide maupun alat, atau juga dapat menyempurnakan penemuan baru tersebut dan memperbarui ataupun mengganti yang ada. Yang ketiga, adanya konflik sosial dalam masyarakat. Dengan adanya konflik sosial, maka dapat merubah suatu kepribadian orang yang ada pada bagian masyarakat tersebut. Contohnya, seorang yang tiba-tiba menjadi pendiam dan tidak mau bersosialisasi dengan masyarakat lain ataupun dengan orang lain. Yang keempat, adanya pemberontakan menjadi salah satu faktor penyebab terjadinya perubahan kebudayaan pada struktur pemerintahan. Faktor eksternal faktornya yaitu yang pertama, terjadinya peperangan merupakan faktor eksternal terjadinya perubahan kebudayaan. Dengan adanya peperangan, maka akan terjadi perubahan unsur-unsur budaya suatu negara, baik dalam unsur ekonomi, sistem pengetahuan, teknologi, bahasa, kesenian, maupun sistem kemasyarakatan. Yang kedua, faktor eksternal kedua
itu menyebabkan terjadinya perubahan kebudayaan, adanya pengaruh budaya lain. Adanya pengaruh budaya lain biasanya lebih mudah terjadi pada masyarakat yang terbuka. Karena masyarakat terbuka dapat lebih mudah menerima adanya unsur budaya lain. Contoh dari adanya pengaruh budaya lain yaitu adanya hubungan antara dua bangsa yang dapat saling mempengaruhi seperti terjadinya akulturasi, difusi atau penyebaran kebudayaan. Dan juga proses bertemunya antara budaya yang menghasilkan suatu budaya baru akan tetapi tidak melihat budaya yang lama atau asimilasi. Yang ketiga yaitu terjadinya perubahan alam dapat mempengaruhi juga perubahan kebudayaan. Maksud dari perubahan alam yaitu perubahan lingkungan fisik dan yang disebabkan karena bencana alam, misalkan gempa bumi, tsunami, banjir, longsor, dan lain-lain. Dengan terjadinya suatu bencana alam, maka akan terjadi perubahan pada kehidupan seperti lingkungan tempat tinggal. Mereka mau tidak mau harus saling menyesuaikan. Hal tersebut memicu suatu perubahan. Forms of cultural change. Yang pertama, cultural diffusion atau difusi kebudayaan. Difusi kebudayaan adalah proses penyebaran unsur-unsur kebudayaan dari suatu orang ke orang lain atau dari masyarakat satu ke masyarakat lain. Yang kedua, acculturation of culture, akulturasi kebudayaan. Akulturasi kebudayaan adalah proses penerimaan unsur-unsur kebudayaan asing oleh kebudayaan asli yang kemudian diseleksi dan disesuaikan dengan kebudayaan setempat. Akulturasi terjadi apabila ada kebudayaan dari bangsa yang berbeda, saling mempengaruhi sehingga terbentuk kebudayaan baru. Contohnya, rumah joglo yang ada di Jawa Tengah merupakan bentuk rumah Jawa dipengaruhi oleh unsur-unsur kebudayaan dari luar yang disesuaikan. Yang ketiga, assimilation of culture, asimilasi kebudayaan. Asimilasi kebudayaan adalah proses pencampuran dua budaya atau lebih sehingga menghasilkan kebudayaan yang baru. Contohnya pencampuran antara kebudayaan Yunani dan kebudayaan Asia kecil yang menghasilkan kebudayaan Helenis. Yang keempat, innovation atau inovasi. Inovasi adalah suatu proses pembauran dan penggunaan sumber daya alam, energi, modal, dan pengaturan tenaga kerja dan penggunaan teknologi yang menyebabkan adanya sistem produksi dan produk-produk baru. Inovasi berkaitan dengan pembaruan kebudayaan, khususnya unsur teknologi dan ekonomi. Adanya inovasi pada berbagai bidang termasuk sosial dan budaya akan memberi pengaruh yang luas pada berbagai kehidupan di masyarakat. Pengaruh tersebut tampak dapat adanya perubahan perilaku sosial, adat istiadat, dan pergeseran nilai-nilai dan norma yang berlaku di masyarakat. Contohnya yaitu penemuan handphone. Zaman dulu handphone belum begitu dikenal oleh masyarakat, dan kalau misalkan mau berhubungan harus tatap muka, tidak bisa jauh kayak daring begini. Jadi penemuan handphone telah mengubah pola dan cara berkomunikasi masyarakat. Dengan adanya handphone, komunikasi tidak harus dilakukan dengan tatap muka saja, tetapi dilaksanakan dengan secara tidak langsung. Penemuan handphone telah mengubah cara orang dalam berkomunikasi. Terima kasih.